Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Adidas Handball Special. Ini jadi salah satu sepatu yang menurut gue lebih worth it dibandingkan dengan Adidas Samba. Secara looks-nya by the way, karena waktu gue ngelihat sepatu ini berasa kayak lebih keren aja gitu secara overall. Entah kenapa gue tuh lebih suka dengan looks yang menggunakan material full suede seperti ini. Dan warna hitamnya tuh kelihatan lebih deep aja kalau dibandingkan dengan Adidas Samba yang menggunakan material leather, ada suede-nya di bagian depan. Jelas sih Adidas Samba kayak kelihatan lebih kontras gitu secara overall, kayak ada perpaduan material leather, ada suede-nya juga di bagian depan. Kalau untuk sepatu ini kan materialnya full suede kayak gini, terus ada penggunaan material leather-nya di bagian logo Adidasnya sama di bagian belakang aja. Tapi entah kenapa gue lebih suka perpaduan antara material suede yang ada di sepatu ini dengan gum bottom di bagian midsole-nya. Yang ini menurut gue kayak lebih kelihatan deep, lebih kelihatan garang aja sih menurut gue. Entah, gue nggak tahu kalian setuju atau enggak. Berkah yang setuju kalian bisa komen aja di bawah. Dan secara harganya juga sepatu ini harganya tuh lebih terjangkau dibandingkan dengan Adidas Samba yang versi OG. Jadi kemarin gue sempat jalan-jalan ke toko ngeliat Adidas Samba itu harganya kalau nggak salah 2,2 juta. Dan untuk sepatu ini harganya 1.799.000. Gue nggak ngomongin tentang history dan lain sebagainya karena pastinya dari segi nilai historinya itu tiap sepatu beda-beda. Tapi gue sebagai orang yang nggak terlalu ngikutin atau nggak terlalu into Samba ataupun into Adidas Handball Special, gue cuma pengen mencuri looksnya, gue pengen steal the look aja, gue pengen punya sepatu yang looksnya klasik vintage seperti itu. Ini bakal jadi salah satu sepatu yang menurut gue sih looksnya lebih keren. Dan kalau ngomongin vintage, sebenarnya sepatu ini juga dirilis pada tahun 1979, dikhususkan untuk olahraga handball. Gue nggak ngerti sih handball itu olahraga gimana, atau gue nggak pernah main juga, nggak terlalu paham gue, tapi secara konstruksinya menurut gue sih sepatu ini asik banget untuk digunakan sebagai sepatu daily. Dan dengan sepatu ini dirilis pada tahun 79, secara teknologi juga sepatu ini bisa dibilang klasik banget. Mungkin gue salah sih nyebutnya kalau ngomong teknologi. Mungkin lebih tepatnya gue bilang sepatu ini punya build yang klasik, dimana sepatu ini hanya menggunakan kapsul aja di bagian bawahnya. Kalau gue copot insole-nya, itu bahkan kalian bisa lihat konstruksi di bagian dalam sepatu ini hampir bisa kelihatan see-through, apalagi kalau kalian sinari cahaya di bagian atas atau di bagian bawah sepatunya. Itu bener-bener kayak sepatu ini tuh rasanya nggak pakai cushioning. Dan yang menunjang dari sisi kenyamanan sepatu ini adalah dengan adanya penggunaan insole yang menurut gue juga insole yang ditawarkan untuk sepatu ini terbilang cukup oke. Jadi sepatu ini menggunakan insole Ortholite yang warnanya biru tua, which is itu merupakan salah satu insole yang terbilang cukup oke dibandingkan dengan Ortholite yang lain. Dan di bagian belakang sepatunya sama di bagian tengah, di situ kayak ditambahin gel pad gitu yang akan menambahkan sedikit kenyamanan lagi sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Tapi secara overall dari segi konstruksinya ini bisa dibilang jadul banget. Memang bener-bener sepatu yang terbilang memberikan banyak court feel, jadi kayak nggak ada foam ataupun apa gimana sama sekali yang nempel di sepatunya, dan semuanya ditunjang dari segi penggunaan insole-nya aja. Mungkin buat kalian yang tahu sepatu-sepatu klasik seperti Onitsuka itu menggunakan konstruksi yang bisa dibilang hampir mirip sama sepatu ini meskipun nggak 100% sama guys. Dan sewaktu gue pertama kali menggunakan sepatu ini, entah kenapa gue juga ngerasa untuk bagian arch supportnya itu kan kayak ditambahin aja foam di bagian tengah gitu ya. Dan itu waktu gue masukin kayak gue rasanya kayak butuh break in time, dan rasanya agak nggak terlalu pas dengan konstruksi arch kaki gue juga guys. Agak aneh gitu. Mudah-mudahan itu cuma butuh break in time aja, dan semakin sering gue pakai sepatu ini gue bisa mendapatkan sensasi yang lebih nyaman. Dan menurut gue juga salah satu solusi kalau misalnya kalian nggak terlalu suka dengan material insole-nya, kalian bisa ganti dengan penggunaan insole yang terbilang cukup tebal untuk memberikan kenyamanan ekstra, memberikan fitting yang lebih baik juga sewaktu kalian menggunakan sepatu ini guys. Dan kalau kita ngomongin dari segi sizing dan juga fitnya, menurut gue sih kalian aman untuk turun setengah size waktu kalian beli sepatu ini, dimana gue juga turun setengah size. Biasanya gue pakai size 9,5, di sepatu ini gue pakai size 9. Tapi kalian perlu beware juga untuk kalian yang punya kaki lebar, karena secara build-nya sendiri sepatunya terbilang cukup narrow di area depan sepatunya, jadi agak menyempit gitu guys secara overall. Dan sekali lagi secara looks-nya gue sih seneng banget, depth-nya bener-bener dapet. Mungkin salah satu hal yang kalau gue bisa rubah, gue pengen rubah area tangnya, dimana gue ngerasa area tang yang ada di sepatu ini tuh agak kayak
gimana ya, agak norak sih kalau menurut gue. Di sini ada penggunaan patch berwarna putih, ada warna goldnya. Menurut gue sih ini kayak agak cewek banget gitu. Gue nggak terlalu suka sama elemen desain yang ada di sini. Mungkin kalau dibikin lebih simple dengan patch yang kayak Adidas Samba itu warna biru, itu menurut gue sih secara overall lebih keren sih menurut gue ya. Tapi gue suka sama elemen desain tulisan spesial di bagian samping sepatunya yang warna gold. Itu menurut gue sih keren banget. Dan beberapa detail lagi yang kalian bisa temukan di sepatu ini, di bagian inner liningnya, sepatu ini juga menggunakan material synthetic leather guys. And last but not least, untuk bagian outsole-nya, sepatu ini menggunakan outsole klasik dari Adidas juga, dimana di sini ada teknologi suction. Yang ini kalian bisa lihat dengan adanya area bolong-bolong di sini. Jadi kayak bunder-bunder gitu yang melengkung, yang itu sebenarnya berfungsi untuk memberikan kalian grip yang lebih ekstra sewaktu kalian menggunakan sepatu ini juga. Ada pivot zone di area tengah sepatunya, sama di bagian bawahnya di sini full kayak banyak banget logo Adidas yang diimplementasikan di area bawah sepatu ini. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Adidas Handball Special, dimana ini menurut gue bakal jadi salah satu sepatu yang happening untuk tahun 2023 mungkin setelah Adidas Samba. Dan entah kenapa akhir-akhir ini channel Naksir Sneakers juga lagi banyak peminatnya untuk sepatu-sepatu yang classic looks atau sepatu-sepatu daily seperti ini. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk kalian juga yang mencari alternatif untuk sepatu Adidas Samba. Dan secara looksnya sekali lagi gue bilang, menurut gue sih ini bakal ngasih looks yang serupa juga guys. Dari sisi history pasti beda, tapi ya dari segi looksnya bakalan asik juga. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.